Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel King Ramli. Kali ini adalah tutorial cara mudah menginstal New Feeder versi Windows. Berikut tips dan triknya. Tutorial ini saya buat untuk memandu rekan-rekan yang belum sukses melakukan instalasi New Feeder. Untuk tutorial ini kami menggunakan Windows 11 Home 64 bit. Sebelum memulai, jika Anda sering instalasi New Feeder dan sering pula gagal, sangat disarankan untuk membersihkan dulu registry dan sisa instalasi sampai tuntas. Untuk itu, Anda bisa menggunakan aplikasi pembersih registry seperti CCleaner atau yang lainnya. Selain itu, Anda sudah harus memiliki aplikasi New Feeder 64 bit terbaru beserta file prefil terbaru. Untuk link aplikasi dan tutorial mendapatkan prefil terbaru ada di deskripsi video. Sebelum lanjut, untuk mengingatkan bagi yang belum, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mensupport channel ini menghadirkan konten berkualitas. Untuk memulai, silakan klik kanan file master instalasi New Feeder 64 bit. Lalu pilih jalankan sebagai administrator. Lalu pilih I accept the agreement. Lalu klik next. Untuk folder instalasi, biarkan apa adanya. Jangan diubah. Kalau diubah, aplikasi New Feeder biasanya tidak bisa dijalankan. Lalu klik next, lalu next lagi, lalu klik tombol install. Maka proses instalasi dimulai. Silakan tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah selesai, klik tombol finish. Maka normalnya browser terbuka, tapi yang terjadi kadang terbuka, kadang juga tidak terbuka. Jika tidak terbuka, Anda bisa kembali ke desktop untuk mengklik ikon New Feeder. Ini sepertinya wajib dilakukan untuk mengaktifkan servis database New Feeder sekaligus menjalankan aplikasi New Feeder. Silakan klik double ikon New Feeder. Jika aplikasi tidak juga berjalan, Anda bisa klik kanan lalu jalankan sebagai administrator. Normalnya akan langsung muncul browser untuk mengakses New Feeder. Jikapun tidak muncul, Anda bisa membuka secara manual browser dan menuliskan alamat untuk mengakses New Feeder, yaitu localhost /8100/login, lalu enter. Silakan tunggu sampai aplikasinya muncul. Jika ternyata belum juga muncul, Anda bisa kembali ke desktop dan menggunakan fitur pencarian untuk mengaktifkan port 8100 dan port 3003. Silakan search firewall, lalu pilih Windows Defender Firewall, lalu pilih Advanced Setting, lalu pilih Inbound Rule. Di sebelah kanan, silakan klik New Rule, pilih port, lalu Next, lalu isi dengan 8100, lalu Next, Next lagi, lalu isi dengan New Feeder, lalu klik Finish. Lakukan hal yang sama untuk port 3003. Setelah selesai, silakan coba refresh kembali browser. Jika belum bisa juga, silakan kembali lagi ke desktop. Gunakan fitur pencarian untuk menonaktifkan aplikasi Apache, karena New Feeder secara defaultnya mengaktifkan aplikasi Apache mandiri. Bisa jadi terjadi konflik dengan Apache yang sudah terpasang di Windows kita. Silakan search Task Manager, lalu cari aplikasi Apache HTTP Server. Lalu klik kanan, lalu pilih akhiri tugas. Kemudian, silakan menuju folder instalasi New Feeder, yaitu C.2/New Feeder. Di folder app, klik double server win. Di folder helper, klik double 7ZA. Di folder Nginx, klik kanan Nginx. Lalu, jalankan sebagai administrator. Jika sudah selesai, silakan kembali ke browser, lalu refresh. Tada! New Feeder sudah bisa diakses.
Silakan baca-baca keterangan di sini untuk memudahkan Anda menjalankan aplikasi Newfeeder sambil mengklik tombol lanjut sampai selesai. Semua keterangan yang ada di sini berisi pertanyaan dasar seputar Newfeeder. Setelah selesai, scroll ke bawah di sebelah kiri. Akan tersedia dua tombol, yaitu tombol inisiasi dan tombol migrasi data. Kedua tombol ini adalah dua metode untuk melakukan instalasi atau pemasangan database aplikasi Newfeeder. Inisiasi data adalah proses memasang database Newfeeder dengan menggunakan file prefill. Adapun migrasi data adalah proses pemasangan database Newfeeder dengan mengintegrasikan data dari aplikasi Feeder 4.1 ke aplikasi Newfeeder. Itu pun dengan catatan sudah terpasang aplikasi Feeder 4.1 yang sudah berjalan di perangkat kita. Untuk menginstal atau memasang database Newfeeder, Anda bisa menggunakan salah satu dari dua metode tersebut. Untuk sekarang ini, kita mulai mencoba dengan metode pertama, yaitu inisiasi data. Silakan klik tombol inisiasi data. Silakan copy file prefill ke folder c.2/prefill/pddikti. Pastikan file ini adalah file terbaru yang baru saja di-download. Tutorial cara membuat dan mendownload file prefill ada di deskripsi video. Kemudian, silakan kembali ke browser. Lalu login ke pddikti admin seperti biasa. Kemudian, langsung menuju menu pelaporan, lalu generate prefill. Jangan klik apapun di sini. Anda cukup langsung copy kode registry, lalu pastekan ke kolom kode registrasi. Lalu klik tombol eksekusi. Silakan tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, klik tombol close. Silakan login menggunakan akun admin PT seperti biasa. Untuk login pertama kali, wajib sinkron. Silakan klik tombol OK. Anda akan dibawa ke halaman sinkronisasi. Sekarang posisinya connect, artinya diizinkan untuk sinkron. Silakan klik tombol sync, lalu tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, Anda bisa mengecek data apa saja yang masuk selama hasil sinkronisasi. Di sini terlihat tidak terlalu banyak data yang masuk. Artinya, secara umum file prefillnya cukup sempurna. Setelah itu, Anda bisa melihat-lihat data kampus Anda hasil instalasi dan sinkronisasi. Sampai di sini, maka proses instalasi atau pemasangan database Newfeeder menggunakan metode pertama sudah selesai. Anda tidak perlu menggunakan metode kedua untuk memasang database Newfeeder. Cukup salah satu saja sudah oke. Bagi yang mau menggunakan metode kedua, berikut tutorialnya. Silakan akses Newfeeder menggunakan link localhost 28100/login. Silakan klik tombol lanjut sampai selesai sebagaimana sebelumnya. Di sebelah kiri, scroll ke bawah, lalu pilih tombol migrasi data. Untuk bagian host dan port, biarkan apa adanya. Untuk bagian username dan password, gunakan username dan password admin PT. Lalu klik tombol migrasi. Lalu silakan tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, silakan klik tombol close. Lalu silakan login seperti biasa. Untuk login pertama kali setelah migrasi data, wajib juga sinkronisasi. Silakan klik tombol sinkronisasi, lalu klik tombol sync.
Silakan tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah menunggu sekian lama, selesai juga prosesnya. Anda bisa mengecek data hasil sinkronisasi. Wow, amazing! Ternyata sangat banyak data yang masuk, jadi pantas sangat lama. Ini juga menunjukkan bahwa metode migrasi data tidak terlalu bagus, karena datanya banyak yang tertinggal. Data yang tertinggal inilah yang ditarik ke NeoFeeder saat sinkronisasi tadi. Karena data yang tertinggal cukup banyak, maka proses sinkronisasinya cukup lama. Bagi yang menggunakan metode inisiasi data maupun menggunakan metode migrasi data, itu sudah mencukupi. Data-data yang kurang selama proses akan ditarik melalui sinkronisasi. Bagi yang sudah menggunakan metode inisiasi data dan ingin melengkapi dengan metode migrasi data, bisa langsung dilakukan setelah selesai proses inisiasi data sebagaimana tutorial tadi. Adapun bagi yang sudah menggunakan metode migrasi data dan ingin juga menggunakan metode inisiasi data, ternyata nggak bisa bro sister. Anda harus install ulang. Setelah selesai sinkronisasi, maka metode kedua juga sudah selesai. Jika ada kesulitan atau ada hal lain yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Keep stay di channel King Ramli. Jangan lupa subscribe, hidupkan lonceng, like, comment, and share untuk mendapatkan update tutorial dan info menarik lainnya dari channel King Ramli. Jika ada usulan dan masukan yang membangun untuk perbaikan channel King Ramli ke depannya, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.